Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, di video kali ini walaupun terlambat ya, saya baru malam bikin videonya. Saya akan menganalisa lagi bagaimana perkembangan pergerakan indeks. Ada 6 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama PTBA, kedua Pegas, ketiga Unilever, keempat Mayor, kelima ICBP, dan keenam INDF. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini dapat sentimen negatif karena ada news dari semalam ya. Gubernur Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, akan membuat PSBB lagi ya. Jakarta di tanggal 14 apa ya? Dan terlihat hari ini langsung pasar bereaksi dan membuat indeks sempat ARB tadi ya, sempat trading halt, tapi kemudian jalan lagi dan tutup di minus 5%. Kalau harga 4.891. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, indeks langsung bikin gap down ya, dan dua support EMA 150 dan EMA 60 di breakdown. Arah selanjutnya kemana? Ya akan menguji lagi support sideway-nya di 4.800. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 4.400. Semoga indeks mempertahankan 4.800-nya ini ya. Harusnya bisa lah indeks mempertahankan, karena biasanya sentimen seperti itu cuman jangka pendek ya, nggak lama lah ya, mungkin 1-2 minggu, mungkin 1 mingguan mungkin udah reda dan indeks kembali bisa mantul ke atas ya. Jadi perlu hati-hati ya, yang masih punya cash amankan cash saja dulu sambil dilihat mana saham yang sudah di daerah support kuatnya ya bisa aja spekulasi buy. Dan saham-saham blue chip juga Big Bang, Telkom murah dan semakin murah ya. Saya kemarin bilang Telkom masih murah kayak BBNI, sekarang harganya sudah di 4.000-an lagi ya. Sekarang di 4.680. Jadi kalau dia balik ke 6.000 itu sekitar 1.320 poin. Cukup besar kan? Sekitar 23-24% kalau dia balik ke harga 6.000. Harga wajar BBNI kan ada di 6.000-an. Nah, kita pasang target di 6.000 aja dia balik. Time frame-nya 1-2 tahun. Sekarang makin murah. Yang beli kemarin di harga sebelum dia masih di harga 5.000-an ya bisa aja average down, beli nyicil sedikit-sedikit dulu, lihat lagi kalau dia breakdown supportnya yang ke bawah lagi ya beli lagi. Jadi nggak usah takut selama uangnya tidak dipakai dalam waktu dekat ya. Kalau trading mah sekarang ini cukup bagus trading di saham-saham Telkom, Big Bang tuh nggak perlu cut loss ya. Tapi ingat time frame-nya dipanjangin. Kalaupun kita tidak bisa profit dalam waktu dekat, ya di hold aja dulu. Dapat 10% dalam 3 bulan juga kan, kalau kedepannya dia naik 10% kan lumayan. Jadi seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada PTBA yang pada hari ini ditutup turun ARB juga ya di 6,86%, kalau harga 1.900. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, seperti analisa saya sebelumnya tentang PTBA, saat itu dia membuat dividend trap dahulu, saya sudah pasang target di 1.700 sampai 1.800. Dan Bapak Ibu bisa lihat hari ini PTBA mengarah ke down shadow-nya di tanggal 3 Agustus kemarin. Arah selanjutnya ya ke 1.800 sampai 1.750. Jadi ke arah sini. Apakah bisa spekulasi buy kalau udah di arah sini? Ya bisa aja Bapak Ibu spekulasi buy, karena kalau sudah di bawah sini ya target paling tinggi PTBA tahun ini kan di 2.200. Jadi kalau dia balik ke 1.200 ini berapa nih? 300 poin. 300 poin itu sekitar ya di 17% apa ya? Di 15 sampai 17% lah. Kan cukup, peluang juga cukup bagus kan kalau dia balik ke harga 2.200. Tapi nunggu belinya di daerah sini nih, di 1.700 atau 1.800. Dan Bapak Ibu lihat MACD membuat dead cross langsung
bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume meningkat saat penurunan PTBA hari ini. Ya masih ada mengarah ke 1800, walaupun kemungkinan juga ada rebound kecil atau pullback terbatas PTBA, tapi selama masih di bawah 2000 ya arahnya ke 1800 sampai 1750. Jadi seperti itu tuh untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Pegas. Pegas pada hari ini ditutup juga ARB 6,7% ke level harga 1045. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas membuat gap down, breakdown dari EMA 150 dan supportnya di 1120. Arah selanjutnya ya ke supportnya di 930 sampai 950. Semoga support ini dipertahankan ya, dan Pegas sampai akhir tahun bermain di area sideway-nya ini di 935 sampai 1120. Semoga seperti itu. Ya, indikator MACD juga masih mengarah ke bawah dan sangat tajam, dan garis biru sudah memotong persimpangan batas 0. Jadi masih ke bawah Pegas. Hati-hati yang punya cash, simpan aja cashnya dulu sambil dipantau mana saham-saham yang udah di dekat-dekat support kuatnya, ya bisa spekulasi buy. Berharap ada pantulan-pantulan kecil, ya Bapak Ibu bisa take profit aja. Jadi seperti itu aja. Kalau mau trading di saham-saham atau di keadaan market yang seperti sekarang ini, yang masih nggak jelas ya arahnya kemana, masih berpotensi juga mengarah ke bawah. Jadi kalau ada rebound sekitar 1,5% sampai 2%, ya sikat aja Bapak Ibu, jual. Yang penting profit dulu, nanti dipantau lagi. Jangan berharap profit besar ya. Kalau keadaan market seperti ini, bisa saja dia naik dalam hitungan menit ya. Di awal bursa bisa aja dia naik 2-3%, habis itu dia dibawa turun lagi. Jadi manfaatkan rebound seperti itu. Take profit aja di 1,5% pun atau 2%, kalau Bapak Ibu itu sudah take profit aja. Jangan dulu kalau berharap profit besar, karena masih potensi dibawa ke bawah. Jadi biasanya ada rebound kecil aja. Jadi seperti itu aja untuk Pegas. Hati-hati, tunggu di 950 sampai 935. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Unilever yang pada hari ini ditutup turun juga 3,3% ke harga 7.975. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas sempat mantul ya dari supportnya di 7.930 dan naik tutup di atasnya. Kemana arahnya ini nggak bisa dipakai ya sekarang karena market lagi nggak bagus, jadi ini nggak boleh dipakai kalau saya ya. Tapi ya sesuaikan aja Bapak Ibu, kalau mau beli di daerah support ini berharap ada pantulan ya bisa juga, karena di situ ada EMA 200-nya dan support yang ditarik garis. Biasanya semoga dipertahankan gitu ya. Kalau enggak, arah Unilever ke 7.600 bahkan ke 7.000 ya Unilever. Jadi perlu hati-hati karena hari ini Unilever juga turun disertai volume, dan bar chart di bawah 0 juga langsung terbentuk dalam. Indikator garis biru juga sudah membentuk dead cross. Seperti saya bilang, mending amankan cash dulu, nunggu reda ya. Kita lihat ada sentimen positif nggak yang dikeluarkan. Apakah Jakarta nggak jadi PSBB? Mungkin ya, semoga aja jadi sentimen positif dan saham-saham bisa rebound kembali. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Mayor. Mayor pada hari ini ditutup turun 2,82% ke level harga 2.410. Sempat menyentuh level terendahnya di 2.310, tapi kemudian dibawa naik ya, lumayan ya. Kalau Bapak Ibu beli di daerah bottomnya, di lowernya ini sekitar 100 poin dapat tadi. 100 poin ya sekitar 3-4% kan lumayan take profit. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor masih mempertahankan ya, yang dulunya resisten kuatnya di 2.350, sempat breakdown tadi ke level harga 2.310, tapi kemudian mantul. Kemana arah terdekat Mayor untuk besok?
ya masih akan menguji lagi 2350. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 2200. Apakah bisa spekulasi buy? Ya sesuaikan aja ya Bapak Ibu. Kalau berharap Bapak Ibu mau spekulasi buy di daerah 2350 ini, berharap seperti hari ini ada pantulan naik dan Bapak Ibu bisa take profit, ya bisa aja cut loss saja di bawah ini. Kalau dia turun dari 2230 sampai 2280 ya Bapak Ibu cut loss saja, dan take profitnya ya di cepat aja mainnya 1,5 sampai 3% tuh. Kalau udah profit jual aja, walaupun setelah jual harganya naik lagi ya udah biarin aja, yang penting kita aman dulu daripada saat pas kita berharap naik kita nggak jadi jual terus dibawa turun malah minus, kan rugi. Jadi seperti itu aja. Untuk mayor masih potensi mengarah ke bawah ya. Target saya dia akan ke 2100 sampai 2200 ini ya. Harus bermain di sini dulu untuk mayor dalam bulan ini ya. Tapi semoga aja enggak ya. Mentok-mentok dia turun sampai 2350-nya aja dan bermain di range sideways 2350 sampai 2500. Jadi seperti itu aja untuk mayor. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada ICBP yang pada hari ini ditutup turun 2,92% ke level harga 9.975. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP juga hari ini mantul ya, ditarik naik juga saat dia menyentuh EMA 60-nya di 9.640. Kemudian ICBP dibawa naik dan tutup di atas dynamic supportnya EMA 150 di 9.900 dan tutup di 9.975. Kemana arah ICBP untuk besok? Ya tetap akan menguji lagi ya EMA 150-nya di 9.900. Kalau itu di breakdown ya mengarah ke EMA 60 di 9.560. Tapi semoga besok ada rebound terbatas atau itu ICBP bisa naik menguji 10.250 ya. Kita lihat aja besok kemana arahnya. Semoga ada pantulan lah. Udah berapa hari ini ISG merah terus kan. Dan Bapak Ibu bisa lihat ICBP juga indikator MACD juga kurang bagus. Bar chart di bawah 0 makin dalam dan garis biru juga sudah mengarah ke bawah dan menjauhi garis merah. Jadi seperti itu aja untuk ICBP, masih mengarah ke bawah, hati-hati. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada INDF yang pada hari ini ditutup turun 4,29% ke level harga 7.250. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal INDF juga hari ini dibawa naik seperti ICBP ya. Hari ini INDF turun menyentuh 7.000, di situ ada EMA 200-nya kemudian dibawa naik, tapi dibawa naiknya tidak melebihi atau masih di bawah resistennya di 7.320. INDF tutupnya di 7.250. Kemana arah terdekat? Tetap akan menguji lagi ya 7.000. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya akan menguji EMA 150-nya di 6.710. Jadi ke arah situ INDF. Apakah bisa spekulasi buy? Spekulasi buy-nya di area sini aja di 6.710 sampai 6.720. Bisa spekulasi buy di situ. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di harga penutupan hari ini juga bisa ya, sesuaikan aja untuk trading plan-nya. Berharap ya kalaupun Bapak Ibu tipe-tipe risk taker bermain cepat juga ya take profit aja di 1% 2% juga jual, karena market juga belum mendukung ya, karena masih mengarah ke bawah. Jadi seperti itu ya. Ini agak dalam nih. Kalau mau cut loss di bawah sini di 3% ya bisa di bawah EMA 200-nya di 6.950. Take profitnya di mana? Take profitnya di EMA 20 ini aja nih, di 3% juga di 7.519. Bisa juga take profit di bawah 7.500 ya. Yang penting ada profit ya Bapak Ibu jual aja. Karena nggak bisa kita kalau trading ya saat market kayak gini nih nggak bisa lama-lama holdnya. Kalau kebetulan Bapak Ibu pas buy langsung aja profit ya jual aja, nanti lagi cari yang lain. Dan kalau cut lossnya ya Bapak Ibu sesuaikan trading plan waktu Bapak Ibu beli. Kalau misalnya cut lossnya di bawahnya di 2% ya, kalau dia nyentuh 2% cut loss. Berbeda kalau kita profit kalau kita beli langsung profit ya jual aja.
Jadi seperti itu aja ya. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.